Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-41, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepada aku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Doa dari Daud pada saat ia meminta kesembuhan dari Tuhan memiliki nilai teologis yang penting dan bertanggung jawab untuk kita maknai di masa sekarang. Sekilas, Mazmur ini terkesan seperti doa-doa meminta kesembuhan seperti biasanya. Padahal, doa Daud ini memberikan sebuah pengajaran mengenai permohonan dan tanggung jawab sebagai umat percaya. Apa maksudnya? Pertama, doa Daud dalam syair-syair ini tidak bersifat satu arah. Daud tidak sekedar meminta kepada Tuhan agar memberikan kesembuhan kepadanya. Namun, Daud memulai dengan sebuah kesadaran bahwa seseorang perlu melakukan kebaikan kepada sesama. Kita perlu kritis terhadap hal ini agar tidak masuk kepada kesimpulan yang retributif atas kasih Tuhan. Oleh sebab itu, terdapat nilai kedua yang juga perlu untuk disadari, bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan bermaksud agar diperhitungkan Tuhan sebagai ongkos untuk memberikan kesembuhan. Justru, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama merupakan wujud pemenuhan iman kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang Ia berikan kepada kita. Sahabat Alkitab, nilai pengajaran dari Mazmur Daud hari ini telah membawa kita kepada sebuah perenungan tentang doa permohonan yang tidak semestinya hanya bersifat searah, melainkan menjadi sebuah dialog antara kita dengan Tuhan. Pada saat kita meminta kepada Tuhan, berarti kita juga siap untuk memberikan untuk Tuhan. Pemberian itu bukan bersifat retributif atau seperti transaksi jual beli, melainkan sebagai sebuah wujud dialog iman, hubungan yang berinteraksi secara aktif antara kasih Tuhan dan kesetiaan kita sebagai umat percaya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua pertolongan, untuk semua penyertaan yang Tuhan berikan, yang telah kami rasakan. Tolonglah kami untuk menjadi umat yang bertanggung jawab. Pada saat kami meminta, sesungguhnya itu dilakukan idealnya, bukan hanya searah kami kepadamu. Seolah-olah kami menuntut Tuhan untuk memberikan apa yang kami perlukan, tetapi juga semestinya terjadi dalam dialog iman, di mana kami juga melakukan untuk Tuhan. Itu bukan sebuah transaksi, tetapi itu adalah sebuah keintiman relasi yang terjalin antara kami dengan Tuhan. Penyertaan-Mu, kami respons dengan tingkah laku kami kepada sesama yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.